Selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus di hari Rabu, tahun 2022 ini, kita bersyukur karena kita sudah sebagai bangsa sudah mencapai usia 77 tahun. Salam kemerdekaan, merdeka! Kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang karakteristik transistor, salah satu komponen aktif untuk bidang elektronika, dan transistor ini lebih cenderung untuk dipakai untuk rangkaian penguat analog. Nah, untuk kita dapat menggunakan transistor, kita harus tahu kelemahan, kekurangan, atau kelebihannya dengan cara mengukur karakteristik. Atau dengan kata lain, kita harus mengenal karakter sesuatu, baru kita tahu manfaat atau kelebihan dan kekurangannya. Untuk transistor, sebagaimana kita tahu bahwa transistor itu terdiri dari 3 kaki, yaitu kaki emitor, kaki basis, dan kaki kolektor. Transistor ini juga ada 2 tipe atau 2 jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor FET dan MOSFET. Untuk transistor bipolar, kita dapat mengukur karakteristiknya dengan membuat rangkaian seperti ini. Sekali lagi, rangkaian untuk transistor bisa berfungsi dengan baik. Kita harus membuat atau memberikan bias atau bias pada emitornya, yaitu bias forward. Sedangkan pada kolektornya, bias reverse. Reverse artinya yang harusnya terminal atau kaki kolektor itu, kalau ini transistor PNP, maka emitor dan kolektornya adalah P, sehingga harusnya diberikan bias positif kalau dia forward. Tetapi karena dioda kolektornya harus diberikan reverse, bias reverse, maka dihubungkan dengan sumber tegangan negatif. Sedangkan untuk dioda emitornya dihubungkan dengan sumber tegangan positif. Nah, rangkaian seperti ini, ya, kita dapat mengatur besarnya airport ini atau tahanan variabel ini, mengaturnya untuk mendapatkan salah satu nilai, entah nilai input, ya, nilai input dari I atau arus, atau nilai input dari V atau tegangan. Sudah barang tentu tegangan yang kita gunakan ini adalah tegangan DC, sehingga nilai-nilai yang ada pada transistor ini yang akan kita ukur adalah nilai DC-nya. Demikian juga pada outputnya ada arus output, kemudian ada tegangan output, yaitu arus kolektor dan tegangan kolektor basis. Kalau pada inputnya arus emitor dan tegangan emitor basis. Nah, untuk transistor ini disebut dengan common base. Jadi untuk mengukur karakteristik itu kita gunakan 2 common, ya. Common artinya bersama. Kalau common base berarti base-nya bersama. Untuk inputnya ada base, untuk outputnya juga ada base. Sehingga inputnya dari emitor basis atau emitor basis, kemudian outputnya kolektor basis. Kemudian ada common yang lain, yaitu common emitor. Nanti emitornya yang dijadikan bersama. Jadi inputnya basis emitor, outputnya kolektor emitor. Nah, untuk karakteristik yang pertama, kita gunakan yang common base, karakteristik common base. Ya, ada CB-nya, CB ini artinya common base. Kemudian yang lain ada karakteristik common emitor. Nah, untuk masing-masing common ini ada 4 karakteristik yang bisa kita ukur. Ya, ada 4 karakteristik yang bisa kita ukur. Yang pertama, karakteristik IC, ya.
karakteristik IC dari fungsi tegangan basis, ya. Dari fungsi tegangan basis kolektor atau kolektor basis. Jadi fungsi tegangan ini untuk mendapatkan arusnya artinya kita mengatur R-pot RP2 ini atau P2 ini, lalu kita baca tegangan tegangan kolektor basisnya sesuai dengan nilai yang kita sudah tentukan harusnya. Jadi kita tentukan nilainya ini, lalu kita atur ini untuk mendapatkan nilainya, lalu kita baca penunjukan pada IC-nya, miliampere atau ampere pada IC-nya. Jadi artinya kalau dalam matematika itu IC fungsi VCB. Ini karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua ada karakteristik IE fungsi VBE, yaitu IE-nya dari fungsi VBE-nya. Kita atur R-pot satunya untuk mendapatkan VBE-nya sesuai tabel yang kita sudah tentukan. Kemudian kita hitung atau kita ukur atau kita lihat penunjukan pada miliampere untuk arus emitornya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah karakteristik IC, ya, dari fungsi IE. Jadi IC-nya yang kita ukur, ya. IC-nya yang kita lihat, tapi kita mengatur potensio P2 untuk mendapatkan nilai pada IE-nya, lalu kita sudah barang tentu IE-nya sesuai dengan yang kita tentukan. Lalu kita lihat pada penunjukan arus kolektornya berapa. Itu karakteristik yang kedua. Yang ketiga. Jadi karakteristik yang ketiga adalah IC fungsi IE. Ya, kemudian karakteristik yang keempat adalah EV atau VEB fungsi dari VCB. Jadi tegangan emitor basis dari fungsi tegangan kolektor basis. Jadi yang keempat adalah tegangan emitor basis ini yang kita lihat tapi kita atur pada P2-nya atau potensiometer 2-nya untuk menyesuaikan tabel. Jadi untuk menyesuaikan tabel pada V2 atau fungsi tegangan kolektor basis. Itulah karakteristik. Nah, kita juga melihat setiap karakteristik itu sudah ada grafik idealnya, ya, sudah ada grafik idealnya, sehingga kita hanya tinggal membuktikan saja, ya, dengan menjelaskan maksud daripada grafik karakteristik tersebut. Nah, jadi untuk common base ini ada 4 karakteristik, ya, ada 4 karakteristik, yaitu yang tadi, ya, karakteristik pertama IC fungsi VCB, yang kedua IE fungsi VBE, kemudian yang ketiga adalah IC fungsi IE. Nah, IC fungsi IE ini yang akan menjadi untuk mendapatkan titik kerja pada sebuah rangkaian penguat untuk transistor. Jadi nanti kita lihat bagaimana. Kemudian yang keempat adalah karakteristik VBE fungsi dari VCB. Kemudian untuk yang berikut adalah common emitter, itu juga ada 4. Ada 4 karakteristiknya sama dengan di atas tadi. Common emitter itu seperti ini. Tetap emitornya kita menggunakan forward bias pada emitor, ya, jadi positif dihubungkan dengan emitor, tapi pada kolektornya reverse. Yang harusnya kolektornya juga positif untuk forwardnya, tapi reverse. Jadi untuk rangkaian transistor normal itu dioda emitornya harus forward, tapi dioda kolektornya harus reverse terhadap basisnya. Nah, untuk common emitter ini, ya, kita juga memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, karakteristik output, ya. Ya, output
karakteristik, yaitu IC fungsi, ya, fungsi VCE. Jadi IC-nya yang kita ukur dari fungsi VCE-nya. Jadi VCE-nya yang kita atur tabel, lalu kita ukur arus kolektornya. Ya. Nah, yang berikut, ini karakteristik yang pertama, output karakteristik ini, disinilah nanti akan dipakai sebagai titik kerja. Jadi nanti kita masuk pada rangkaian bagaimana arti titik kerja dan sebagainya akan kita jelaskan pada penjelasan yang pada video yang lain. Kemudian karakteristik berikut adalah input karakteristik, yaitu IB, ya. IB ini input sebenarnya. IB dari fungsi VBE. Jadi kalau tadi output itu IC VCB, karakteristik yang kedua adalah input, yaitu IB fungsi VBE, ya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik amplification current, jadi current amplification karakteristik, yaitu IC dari fungsi IB. Dari sini nanti kita dapatkan faktor penguatan yang biasa disebut dengan HFE kalau untuk transistor. Ya, dari sinilah kita akan mendapatkan faktor penguatan arus untuk sebuah rangkaian penguat transistor. Jadi karakteristik ini berfungsi untuk mendapatkan apa yang disebut HFE atau faktor penguatan arus. Lalu yang ketiga, ya, yang keempat, arti yang terakhir adalah karakteristik reaction atau voltage reaction karakteristik. Jadi reaksi tegangan, ya, di mana yang diukur itu adalah VBE-nya, tapi dari fungsi VCE. Jadi outputnya yang kita atur, lalu kita lihat pengaruh terhadap tegangan inputnya. Sudah barang tentu ini masih DC. Kalau untuk AC-nya tinggal kita pasang yang AC saja. Jadi demikian ada 4 karakteristik. Nah, masing-masing grafik dari 4 karakteristik pada 2 common ini, jadi ada 4 pada common base, ada 4 juga pada common emitter. Nah, grafik seperti ini, ya, ini kita lihat grafik yang pertama, saya jelaskan dulu. Ini adalah grafik IC, ya, IC dari fungsi VCB dengan IB stabil atau IB konstan, ya. Jadi sekali lagi grafik karakteristik IC dari fungsi VCB dengan IE-nya konstan. Jadi IE itu dipertahankan konstan, ya. IE-nya dipertahankan konstan dengan mengatur P1 tadi, ya. Dengan mengatur P1, IE-nya konstan, P1-nya diatur supaya ini tetap konstan, lalu ini kita atur P2 untuk mendapatkan V2-nya, lalu kita ukur IC-nya. Jadi IC-nya diukur berdasarkan fungsi tegangan pada basis kolektor atau kolektor basis dengan mempertahankan atau istilahnya IE konstan, ya. Grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini kita lihat dari titik 0 tegangan, ya, titik 0 tegangan sudah memiliki arus. Ini disebut dengan biasanya arus kolektor bocor, ya, ICB, ya, atau ICO. Nah, kemudian sepanjang tegangan dinaikkan, arusnya tidak berubah sampai pada suatu titik, ya, baru dia berubah langsung naik. Titik ini disebut dengan breakdown, ya. Titik breakdown disebut dengan titik breakdown. Pada saat inilah, ya, transistor itu seolah terhubung singkat sehingga arusnya langsung naik walaupun tegangannya naik
tidak naik, tetap dia naik terus. Ya, jadi walaupun tegangannya dinaikkan lagi, tegangan VCB-nya dinaikkan, ya misalnya dengan mengatur P2 ini, tegangannya dinaikkan sampai full, arusnya sudah sampai pada titik ini saja, tidak berubah lagi. Ini karakteristiknya. Nanti kita coba buktikan dengan saya menggunakan aplikasi aplikasi untuk mencoba atau membuat tabel dari arus ini, yaitu aplikasi interaktif EWB. Nanti kita coba lihat. Kemudian untuk karakteristik yang berikut, seperti ini karakteristiknya. Nah, ini karakteristiknya adalah karakteristik IE dari fungsi VBE. Ya, jadi VBE-nya yang diatur sesuai tabel. Kita tentukan dulu, lalu atur potensio satunya, ya, potensio satunya ini diatur untuk mendapatkan VBE-nya yang sesuai dengan tabel kita. Kemudian kita ukur IE-nya, tapi posisi arusnya, posisi tegangan kolektor basisnya harus konstan. Jadi konstan. Jadi misalkan kita tentukan dulu 1 volt misalnya VCB-nya. Kemudian kita ukur seperti tadi, kemudian kita bikin lagi grafik yang lain, tapi VCB-nya kita naikkan jadi 10. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, jadi pada VCB-nya 1 seperti ini yang tebal. Kemudian pada VCB-nya 10 juga seperti ini, hanya bedanya VCB-nya lebih kecil tapi arusnya naik pada saat tertentu. Seperti itu. Jadi grafiknya seperti ini. Demikian juga untuk grafik yang berikut. Ini adalah grafik fungsi IE untuk menentukan grafik IC. Ya, grafik IC dari fungsi IE. Ini juga sebenarnya sama, faktor penguatan arus juga. Nah, tabel grafik yang idealnya seperti ini. Jadi pada saat tegangan VCB-nya kita konstankan dengan nilai 4,5 volt, lalu kita variasikan IE-nya dengan mengatur airport satunya, kita variasikan ini, lalu kita ukur IC-nya. Ya, kita ukur IC-nya. Nah, sebelum tegangannya masih 0 saja, arus IE-nya masih 0 saja, IC-nya sudah ada nilai. Ini disebut dengan ICO. Ya, atau arus kolektor bocor, ya. Arus kolektor bocor. Jadi belum ada I input saja sudah ada I outputnya sudah ada. Ya, pada nilai tegangan tertentu. Kemudian dinaikkan arusnya, dia masih stabil IC-nya sesuai dengan ICO, lalu naikkan lagi dia akan naik, IC-nya naik dan seterusnya. Ya. Nah, seperti tabel ini sebenarnya, nanti kita lihat tabelnya. Jadi pada saat IE-nya 0,12 mikroampere, IC-nya sudah ada 5 mikroampere. Ini padahal ini masih 0 sebenarnya, ya. Dinaikkan menjadi 0,3, IC-nya menjadi 5 mikroampere. Kemudian menjadi 0,2, langsung 5,02 misalnya, menjadi masih stabil, jadi 5 terus. Tapi pada titik IE-nya 40,7 mikroampere, langsung ini menjadi 44. Kemudian naik lagi menjadi 105, karena mengaturnya juga cukup sulit dengan menggunakan ini. Dia langsung naik IC-nya seperti ini. Jadi grafik karakteristik ideal ini ya terpenuhi sebenarnya. Ya, ini secara ideal, tapi gambaran dari sini kita sudah tahu bahwa ya seperti inilah idealnya. Kemudian yang terakhir ada karakteristik VBE dari fungsi VCB, VCB fungsinya VCB. Jadi VCB ini yang diatur, VCB-nya potensio ini yang diatur. Lalu kita lihat sesuai tabel pada VCB ini, lalu kita baca tegangan pada VEB, ya.
Jadi kita baca tegangan pada VEB. Jadi maksud daripada karakteristik VEB sama dengan fungsi VCB ini adalah ini yang kita atur, ya. Lalu ada pengaruh di sini. Ini yang kita atur, kita tentukan tabelnya dulu ini. Sudah barang tentu IE yang ini harus stabil, jadi ini tidak diatur ini. Ya. Jadi potensio ini tidak diatur supaya arus ini tetap, ya. Arus ini konstan. Hanya yang kita atur hanya ini, hanya P2-nya saja, ya. Ini P2. Lalu kita lihat pengaruhnya terhadap tegangan emitor basisnya. Sudah barang tentu seperti ini grafik idealnya, ya. Ideal grafiknya seperti itu. Nah, demikian juga untuk yang ini sama saja. Jadi penjelasannya sama, hanya bedanya emitornya menjadi emitor bersama atau common bersama. Menjadi bersama, ya. Lalu grafiknya sama, ya, seperti itu juga. Tabelnya ada seperti ini. Nah, kita coba menggunakan interaktif aplikasi ini sesuai gambar yang kita punya ini tadi, ya. Ya, kita pakai yang common base dulu. Ya, ini yang kita pakai tadi common base-nya. Ya, lalu gambar yang kita pakai, saya menggunakan EWB untuk mengaplikasikannya. Saya sudah buat gambarnya persis seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini, jadi gambar 2 ini sama. Lalu saya coba hidupkan. Maka sesuai dengan grafik yang pertama ini, kan IC dari fungsi, ya, dari fungsi VBE, VC IC dari fungsi VCB. Jadi IC-nya yang kita atur, tapi tegangan ini yang kita atur, tapi kita melihat pengaruhnya terhadap IC-nya bagaimana dengan mengatur P1 ini. Ya, ini sudah atur pada 45% dari potensionya. Kemudian IE-nya, ya, IE-nya kan diminta stabil atau konstan ini. IE-nya 255 mikroampere, ya, kecil sekali. Kemudian tegangan pada ininya, ya, kita baca saja 0,73 atau 74 volt, ya. Ini sudah besar, sudah berfungsi dia. Karena transistor ini berfungsi mulai dari 0,2 sampai 0,7. Ini sudah beroperasi transistornya. Nah, sudah barang tentu kalau tegangannya seperti ini bisa kita atur perkecil. Ya, kita atur perkecil dulu tegangan di sini karena yang diminta IE-nya 3 miliampere, besar sekali IE-nya. Yang diminta IE-nya 3 miliampere, tapi saya kira tidak perlu. Seperti ini saja sudah bagus, ya. Ini kecil, tegangannya saja sudah berfungsi. Kemudian kita atur, ya. Tabel yang kita gunakan ini adalah ini 2 miliampere ini untuk yang pertama. Ya. Kita atur dulu menjadi min 1,2. Ini menjadi min 1,2, berarti kita turunkan dulu ini. Caranya yaitu kita turunkan persen dari potensionya. Kita coba turunkan ke 6 misalnya. Lalu kita hidupkan ini. Nah, nanti cara menggunakan aplikasi interaktif ini itu nanti saya akan bikin video tersendiri. Ini kita ikuti saja. Ini kita hanya membuktikan karakteristik yang ini melalui tabel ini. Tabel ini isinya kita ambil dari sini, ya. Kita ambil dari sini, kita atur ini dengan 0,1, ya, min 1,5, ini min 1,5 volt. Kita lihat di sana. Min 1,2. Kita turunkan lagi sebenarnya. Ya, kita turunkan lagi misalnya, ya, ini. Coba saja. Ya. Min 1, sekian. Kok 1,4. Jadi ini sudah minimal sekali, ya, minnya. Nilai arusnya adalah, ya, ini. Nilai arusnya 2
0,25 miliampere. Ini 0,29 berarti masih lebih kecil lagi. Kita taruh lagi sampai 0 saja. Ya 0%. Oke. Lalu kita hidupkan. Maka 0, atau 25 ya. 0,25 miliampere. 0,29 ini tidak bisa didapat ya. Jadi dianggap saja 0,29 pada posisi tegangannya 0,25 mikroampere. Jadi tegangannya 0,25 mikroampere ya, bukan 1 volt ini. Ya, padahal yang dibuat yang tabel tadi itu ini. Kemudian kalau misalkan kita naikkan lagi ini. Kita naikkan misalnya menjadi berapa persen? 10% misalnya. Kita lihat, naikkan. Tegangannya menjadi seperti ini ya. Ya, VCB-nya ini belum dikasih hidup. Ini kita hanya ingin membuktikan penjelasan tadi ya. Nah, tegangannya menjadi min 2 ya. Ya, min 2, sekian. Tapi tanda min dan tanda plus ini hanya bedanya pada grafik sebenarnya. Jadi grafiknya arah ke sana, namun nilainya tidak berpengaruh. Karena nilai arus min dan nilai arus positif itu juga sama, tetap nilai arus. Itu prinsip pemahamannya seperti itu. Jadi min ini kita anggap saja ini 2,5 volt ya. 2,5 volt misalnya ini. Tapi arusnya harus kita pertahankan pada arus yang stabil. Jadi seperti itu. Untuk menggambarkan itu ya, untuk menggambarkan ini dengan cara mengatur potensio ini, kita sudah bisa melihat arus yang ada pada masing-masing ini, sehingga mengisi tabel ini kita sudah tidak kesulitan. Ini baru praktek virtual. Praktek artivisualnya kita bisa lakukan di breadboard atau di peralatan laboratorium rangkaian elektronika atau elektronika dasar atau peralatan yang lain. Kita gunakan praktek itu untuk menggambarkan grafik karakteristik transistor. Yang penting pemahaman kita seperti ini. Jadi saya kira untuk semua grafik ini dapat kita praktekkan sesuai tabel. Ya, saya sudah buat juga tabelnya. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi grafik VBE ya, untuk mendapatkan dari fungsi grafik IE dari fungsi VBE ya. Grafik IE dari fungsi VBE ini. Ini tabelnya, ini grafiknya, idealnya ini. Kemudian rangkaiannya seperti di atas, atau kita menggunakan rangkaian simulasi atau interaktif menggunakan EWB. Namun EWB ini perlu dijelaskan karena bagi pemula itu memang ini harus dijelaskan lagi. Saya kira itulah karakteristik transistor. Jadi ada 8 karakteristik yang kita ukur dari 2 common. Ya. Jadi common base-nya ada 4, kemudian di common A-nya juga ada 4 karakteristik sehingga jadi 8 walaupun sama sebenarnya. 4 itu 4 yang pertama dengan 4 yang kedua sama. Jadi ada grafik inputnya, ada grafik outputnya, ada penguatan arusnya, ada reaksi tegangannya. Itulah grafik yang ada pada transistor. Saya kira itu yang penting untuk kali ini ya. Jadi nanti kita pada rangkaian penguat kita akan lebih memperdalam lagi sifat-sifat dari transistor, bagaimana garis kerja, bagaimana penguatan kelas A, B, AB, C dan seterusnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Jadi kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, nanti tolong buat isi pertanyaannya di kolom komentar pada channel YouTube saya. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat semua.